Tim putra Indonesia akhirnya mengakhiri puasa gelar Thomas Cup dengan mengandaskan China 3 poin tanpa balas. Sebagai unggulan pertama pada kejuaraan bergu, capaian ini memang seharusnya terjadi. Sementara itu tim putri hanya mampu bertahan di perempat final Uber Cup. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat olahraga Budi Arto Sambasi di Jakarta. Selamat malam Bung Sam. Malam, Salam Tiffany, sehat. Apa kabar? Sehat terus ya. Alhamdulillah, sehat juga untuk Bung Sam ya. Bung Sam, kita mereview apa yang terjadi kemarin. Akhirnya puasa 19 tahun ini terbayar sudah. Bagaimana melihat rapor performa dari tim putra bulu tangkis kita? Apa hal positif yang bisa kita lihat selain tentunya keluar sebagai juara Thomas Cup 2020, Bung Sam? Yang paling positif menurut saya kita cepat menangnya 3-0. Oh. Tanpa ada yang ngaling-ngaling. Dan 3-3 pasangan maupun tunggal bermain sangat bersemangat dan tahu membela negara. Oke, bagaimana melihat performa sendiri dari tim putra kita, Bung Sam, di ajang kemarin? Ya agak deg-degan ketika Jojo menjadi penentu ya, karena sehari sebelumnya Jojo sudah terkuras habis tenaganya menghadapi Antonsen. Tapi akhirnya berhasil lah. Oke, jadi memang kita melihat performanya cukup baik, bahkan sangat baik ya. Bung Sam, kita lihat di partai final, susunan pemain ini kan cukup bisa dibilang cukup beda ya, dan cukup berani. Nah, ganda pertama kita tahu diberikan pada Fajarian. Dan mereka berhasil membuktikan bahwa mereka mampu. Apakah ini kemudian bisa kita lihat sekaligus mungkin menjadi pertanda bahwa regenerasi yang selama ini kan yang dikhawatirkan, regenerasi di nomor ini berjalan dengan baik, Bung Sam? Persis sekali, saya kira kemarin itu tes atau uji coba untuk Rian dan Fajar, dan mereka cukup berhasil ya. Mereka menjadi penentu di depan nanti. Oke, kemudian kalau kita lihat di sektor tadi kan ganda ya, di sektor tunggal dua single atau pemain tunggal ini kan harus bermain 3 game melawan pemain yang peringkatnya jauh di bawah. Apa yang bisa Anda analisa pengamatan dari hasil ini? Saya kira kita unggul di sektor tunggal ya. Kejutan juga sih, dan Tiongkok ternyata juga nggak tampil bagus-bagus amat, nggak seperti biasanya. Oke, apa jadi berarti ini bisa menjadi keuntungan juga Anda melihat kemarin ya dengan performa 3-0 China? langsung itu sebuah fakta yang nggak bisa dibantah ya, bahwa kita jauh lebih bagus daripada Tiongkok. Oke, tapi kalau kita lihat mungkin harapannya kan dari pecinta olahraga bulu tangkis kan di mana ada Thomas, ketika kita berhasil membawa piala Thomas, kita pun juga bisa berhasil membawa Uber, sehingga dua piala ini Thomas dan Uber bisa dikawinkan. Tapi sayangnya tidak untuk kali ini. Melihat ini apakah mungkin sebagai pertanda atau mungkin sinyal bahwa memang kondisi pemain putri kita tidak sebaik atau semaksimal performa dari tim putra? Ya, sementara saya kira kesimpulannya begitu ya. Oke, melihat regenerasi ini sendiri di tim putri bulu tangkis kita seperti apa, Bung Sam? Kemarin kita lihat di Olimpiade ganda Greysia, Apri cukup memberikan kejutan dan mencetak prestasi yang sangat apik gitu. Artinya regenerasi di nomor putri Indonesia ini juga menjadi sorotan. Saya kira iya ya, kita sukses lah untuk pembinaan di Uber juga. Kalau di nomor tunggal putri bagaimana, Bung Sam? Tunggal putra. Tunggal putri, di tunggal putri. Kan kalau kita lihat tunggal putri kita masih dalam posisi mencoba 1-2 pemain yang kemarin juga ikut diturunkan ya, tapi masih belum kelihatan hasilnya. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Ya masih banyak pekerjaan rumah di masa mendatang. Oke, pekerjaan rumah apa yang menurut Bung Sam harus menjadi fokus, harus menjadi PR serius saat ini? Menjaga momentum piala emas ini supaya tetap ya bersemangat ya, tetap merencanakan masa depan yang lebih baik lagi, prestasi lebih baik lagi. Oke.
boleh dibilang tahun ini mencatatkan prestasi yang sangat baik dari bulu tangkis Indonesia, Olimpiade, kemudian juga sekarang Thomas. Artinya memang bulu tangkis Indonesia ini masih bisa menunjukkan tajinya ya. Itu pun diuji dari 2 ajang ini paling tidak. Tapi bagaimana dengan hal pembinaan yang harus dilakukan agar ini konsistensi ke depannya? Masih banyak line up atau ajang-ajang lain di depannya? Saya kira pembinaan kita nggak ada masalah untuk sementara ya. Itu ditunjukkan dengan 2 puncak prestasi merebut medali di Olimpiade maupun Piala Thomas ya. Dan tinggal bagaimana pemain menyesuaikan diri dengan turnamen-turnamen yang begitu banyak yang sekarang udah mulai bergulir ya setelah pandemi berapa lama. Oke. Kalau kita lihat yang masih menjadi PR kan sebenarnya di putri ya, di tim putri kita. Apa yang menurut Anda harus lebih dimaksimalkan, mungkin semacam gebrakan yang harus dibuat agar tim putri kita dalam hal pembibitan ini mungkin bisa juga mengejar ketertinggalan ini? Masih banyak PR kan tadi? Iya, bertanding sebanyak-banyaknya, mengikuti turnamen-turnamen sebanyak-banyaknya, hanya itu. Dan saya kira kita punya potensi untuk membentuk tim Uber yang lebih baik lagi di masa depan. Oke. Terkait dengan insiden kemenangan Piala Thomas kemarin kita tanpa pergibatnya bendera merah putih, ini juga saya harus minta nih tanggapan Anda seperti apa? Kalau tadi Menpora sudah meminta maaf bahwa ini salah satunya disebabkan adanya transisi kepengurusan yang tidak berjalan sehingga ada mislek di situ, benang kusutnya ada di situ. Tanggapan Anda, Bung Sam? Sebagian publik saya kira nggak ada masalah dengan tidak berkibarnya merah putih di upacara pemberian piala ya. Tapi sebagian lagi tersinggung. Jadi memang ini masalah yang cukup pelik dan saya kira Menpora sudah minta maaf. Perwakilan dari Ladi juga sama minta maaf walaupun masing-masing punya alasan yang menurut saya kurang tepat. Kelihatannya kita nggak memberikan perhatian yang serius terhadap doping. Kesalahan itu yang selama ini terjadi berulang kali dan tampaknya memang kita belum memiliki sistem yang cukup ketat untuk mengontrol bagaimana supaya atlet-atlet kita tidak terlibat doping. Karena mencurigakan sekali banyak kasus yang menunjukkan bahwa doping itu masih menjadi penyakit utama di pembinaan kita. Sementara dunia olahraga internasional sekarang lebih ketat menerapkan doping sistem pengawasannya ya. Jadi memang kita harus lebih memberikan perhatian ke sana. Jangan hanya karena masalah terlambat ngirim sampel terus jadi rugi semua. Iya. Anda melihat ketidakseriusan dalam penanganan perihal imbas atau sanksi dari doping ini kah? Karena ini kan sebenarnya bukan permasalahan kemarin, ini kan sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Iya, terlambat mengirim sampel itu udah kesalahan yang saya kira amatir sekali. Bisa terlambat mengirim, padahal udah jelas ada deadline. Ada yang barang yang harus dikirim dan ditunggu oleh yang wadah ya. Iya. Jadi kok bisa kan kesalahan elementer seperti itu? Nah ini penyakit kita. Artinya pengurus olahraga kita nggak semuanya cermat, nggak semuanya punya kapasitas untuk mengurus olahraga kita, itu yang intinya. Oke, bagaimana menyingkirkan penyakit itu, apalagi kita tahu ini bukan bicara soal bulu tangkis saja, kita berbicara banyak sekali line up ke depannya di olahraga-olahraga lainnya. Kalau ini tidak dibereskan, artinya ini bisa menjadi sandungan besar. Artinya apa kejadian kemarin di Thomas Cup bukan tidak mungkin untuk kita lihat, dan kita tidak ingin itu terjadi, kan Bung Sam? Iya betul, persis sekali. Saya kira kita di All England juga melakukan kesalahan elementer ya, walaupun itu bukan kesalahan pengurus tapi kesalahan wasit. Lalu kita marah-marah kan, kita sampai ngomong akan menuntut WBF ya, melalui CAS, Mahkamah Olahraga, dengan tuduhan diskriminatif. Padahal kita yang keliru. Itu inti yang ingin saya sampaikan adalah para pengurus olahraga kita ini kadang-kadang suka salah reaksi. Ini sekarang bikin tim verifikasi, tim percepatan untuk apa? Oke, yang paling mendesak yang harus dilakukan menurut Anda sekarang?
cepat-cepat melobi WADA, dan itu sangat dimungkinkan agar kita nggak terkena sanksi dilarang menjadi tuan rumah turnamen-turnamen olahraga regional maupun internasional. Karena kita banyak ada rencana ini ke depan kan, mulai dari motorbike, MotoGP, GP, lalu juga Piala Dunia sepak bola Under 21, Piala Dunia basket. Jadi hati-hati ini, jangan sampai nanti kita ketanggor lagi. Dari sekarang harus mulai melobi WADA supaya ya semuanya bisa dinegosiasi lah. Kalau sampai gagal, artinya kita kena hukum terus, wah silakan kita, banyak kerugian. Iya. Kita akan tunggu bagaimana negosiasi tadi yang diharapkan oleh Bung Sam. Tidak hanya Bung Sam, tentunya semua masyarakat Indonesia juga. Permohonan maaf ibaratnya diterima, tapi what's next ini ya yang kita tunggu ya. Terima kasih Bung Sam sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sama-sama Tiffany, terima kasih malam. juga. Sehat selalu.